Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita pelajari bab yang ke-48. Qala rahimahullah babut tahdhir min ida'is shalihin wad du'afati wal masakin. Bab peringatan keras dari menyakiti orang-orang saleh dan kaum du'afa dan masakin. Nah, dalam bab ini ikhwanatina azakumullah terdapat dua masalah yang akan dikemukakan. Yang pertama ialah larangan mengganggu, menyakiti orang-orang saleh, kaum du'afa dan masakin. Masalah yang kedua ialah sebaliknya. Wajib bagi kita untuk memuliakan orang-orang saleh dan memperhatikan serta menyayangi kaum du'afa wal masakin. Di dalam menjelaskan bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ialah surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walladina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti dan mengganggu kaum mukminin dan mukminat dengan apa yang tidak mereka lakukan, maka sungguh orang-orang itu
akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan dosa yang sangat nyata. Nah, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58 ini, ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan bahwasanya menyakiti, mengganggu dan mendolimi mukmin dan mukminah yang tidak berdosa termasuk kabair, termasuk dosa besar. Karena di sini disebutkan dia akan mendapatkan buhtan, kemurkaan dari Allah, dan juga ismam mubinah, dosa yang nyata. Yang kedua, jika mengganggu dan menyakiti termasuk dosa besar, maka membunuh mukmin dan mukminah yang tidak berdosa, dosanya lebih besar lagi. Barakallahu. Dan tidak ada yang melakukan itu kecuali dua golongan. Yang pertama, orang kafir yang memang benci dengan kaum muslimin. Golongannya kedua adalah orang-orang fasik yang hatinya keras, hatinya tertutup, sehingga tega membunuh saudaranya sendiri sesama mukmin dan mukminah. Nah, sehingga dari ayat ini, kalau kita kaitkan dengan kasus yang baru saja terjadi, tragedi pembantaian kaum muslimin, barakallahu yang sedang sholat Jumat, ini sesuatu yang memang luar biasa kejamnya, ya. Tapi hal itu sudah biasa. Karena yang melakukan dialog orang apa ini? Kafir. Orang kafir itu dimanapun berada, kalau mayoritas dan berkuasa dan punya kesempatan, maka mereka akan menumpahkan dendam yang terpendam, kebencian yang sangat besar di hati mereka. Nah, kedosanya sangat besar. Dan yang melakukannya, kalau tidak kafir, ya orang fasik yang memang jahat. Barakallahu. Baik. Adapun kalau orang-orang kafir, mereka kondisinya minoritas, kemudian tidak punya kekuasaan, itu belum kelihatan. Belum kelihatan apa ini? Aslinya. Kita memang tidak menebarkan kebencian, tapi memang Allah sudah menetapkan bahwasanya orang-orang kafir dimanapun berada itu benci dengan seorang yang beragama Islam, yang mukmin dan mukminah. Bukan karena apa-apanya, tapi karena keimanannya, karena keislamannya. Barakallahu. Kalau masalah dunia, orang kafir sudah merebut dunia, sudah banyak menguasai ekonomi dunia. Nah, mengapa sampai membunuh? Mengapa sampai bertindak kejam kepada mukmin dan mukminah? Jawabannya ialah karena mereka tidak ridha, tidak senang dengan keislaman dan keimanan yang dimiliki oleh mukmin dan mukminah. Sampai mau mengikuti agama mereka. Waliyadzubillah. Kita hanya bisa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi
kaum muslimin, muslimah fi kulli makan, di setiap tempat dan segala penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar wa amas sa'ila fala tanhar. Adapun anak yatim, fala taqhar, maka janganlah diperlakukan dengan kasar seperti perlakuan penguasa yang jahat, yang menindas. Adapun pengemis, maka jangan dibentak-bentak. Nah, hadis yang ayat yang mulia ini, ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, di antara kaum du'afa itu adalah anak yatim. Itu di antaranya. Yang lainnya ialah orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun, nggak punya pekerjaan, dalam kondisi mereka lemah, termasuk du'afa, atau orang-orang yang cacat fisik sehingga mereka tidak bisa beraktivitas dan menjadi tanggungan orang lain, termasuk du'afa. Kemudian dalam ayat ini juga menunjukkan faedah bahwa termasuk masakin ialah as-sa'il, pengemis. Al-masakin itu ada dua macam. Yang pertama as-sa'il, orang miskin yang kemudian meminta-minta, mengemis. Yang kedua ialah al-marhum. Orang miskin tapi tidak minta-minta. Mereka sabar dengan kemiskinannya. Mereka merasa cukup dengan apa yang ada pada sisi mereka. Tidak kemudian mengemis di jalanan atau dari rumah ke rumah. Dua golongan masakin ini sama-sama miskin, sama-sama tidak punya. Tetapi yang lebih harus diperhatikan ialah golongan yang kedua tadi, al-marhum. Al-mahrum, ya, bukan al-marhum. Al-mahrum. Itu orang miskin yang tidak minta-minta, tidak mengemis, ya, al-mahrum. Mereka inilah yang harus lebih diperhatikan. Kita menghargai prinsip mereka, menjaga kehormatannya dan sabar di atas kemiskinannya. Nah, kemudian faedah yang lain dalam ayat ini menunjukkan bahwa bagi siapa saja yang sedang merawat anak yatim, maka hendaknya memperlakukan anak yatim itu dengan lemah lembut, tidak kasar dan tidak dengan perlakuan yang kejam. Baik anak yatimnya sendiri maupun anak yatim orang lain. Yang dimaksud anak yatimnya sendiri itu ialah ibu
yang ditinggal mati suaminya, yang kemudian meninggalkan apa ini? Anak yatim. Atau anak yatim orang lain. Nah, sebagaimana sekarang yang banyak terjadi, banyak yang menjadi orang tua asuh, merawat anak-anak yatim. Barafikum. Maka wajib untuk memperlakukan mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, penuh perhatian. Tidak boleh diperlakukan dengan kasar atau diperlakukan dengan kejam. Fala takhar. Takhar itu dari lafaz qahrun. Qahrun itu kekuasaan. Nah, di orang kalau sudah berkuasa kemudian menyalahgunakan kekuasaannya, wah itu benar-benar jahat, ya. Nah, mereka kalau mengurus anak yatim, berarti kan menguasai anak yatim itu. Nah, kadang-kadang menyalahgunakan kekuasaannya, memperlakukan anak yatim dengan apa ini? Kasar, dengan jahat. Apalagi anak yatim yang miskin. Nah, apa ada anak yatim yang kaya? Oh, banyak. Banyak anak yatim yang kaya karena warisan dari orang tuanya. Biasanya kalau untuk merawat anak yatim yang model ini, nah ini ya karena ada uangnya tadi agak lunak. Tapi kalau anak yatim yang miskin, uangnya nggak bisa dimanfaatkan, nah, biasanya mudah keluar kata-kata kasar, perlakuan kasar, ini semuanya dilarang, nggak boleh. Dan anak yatim itu, ikhwana fillah azakumullah, batasannya ialah sebelum balik. Kalau sudah balik, ya bukan yatim lagi. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau sudah balik, berarti dia sudah bukan anak yatim. Mantan yatim, ya. Kapan baliknya? Ini kalau laki-laki sudah mimpi basah. Kalau belum mimpi basah, ya sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Kalau belum tumbuh juga, maka dilihat dari sisi usia. Ya, nah, anak itu rata-rata laki-laki ya, balik kalau sudah usia 16 tahun. Ya, 15, 16. Adapun untuk wanita, maka kalau dia sudah mengeluarkan darah haid, balik. Atau sebagaimana yang disebutkan tadi, telah tumbuh rambut sekitar kemaluannya. Kalau tidak, maka disamakan dengan yang lain. Masalah usia. Untuk yang wanita, ini usianya lebih muda lagi. Para ulama menyatakan bahwa anak perempuan itu kalau sudah umur 9 tahun itu sudah disebut imra'ah. Sudah disebut apa ini? Imra'ah, wanita dewasa. Dan itu ialah batas minimal anak-anak perempuan sudah haid. Jangan kaget ya. 9 tahun itu sudah banyak yang haid. Banyak faktor, ya, faktor gizi, faktor pergaulan, faktor lingkungan, dan lain-lain.
Sehingga anak-anak perempuan kalau sudah umur 9 tahun sudah disebut apa ini? Imra'ah. Kembali ke permasalahan bahwa anak yatim itu batasannya sampai balik. Kalau sudah balik berarti sudah bukan yatim lagi. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah. Larangan membentak-bentak pengemis. Kalau memang kita nggak mau ngasih ya tolak dengan halus. Maaf. Ya. Atau kalau ngasih ya berilah dengan ikhlas. Jangan disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Apalagi sampai membentak. Nggak boleh. Ya. Baik. Faedah yang lain. Kalau orang miskin yang minta-minta tidak boleh dibentak. Tak boleh diperlakukan dengan kasar. Apalagi orang miskin yang al-mahrum tadi itu. Yang tidak minta-minta. Maka dilarang bagi kita. Untuk menyakiti hati mereka. Untuk menyinggung perasaan mereka. Nah. Bisa jadi. Mereka itu lebih bahagia dengan kemiskinannya. Daripada kita dengan kekayaan kita. Bisa jadi. Kesabaran mereka itu lebih tinggi daripada kesabaran kita. Sehingga kita harus memuliakannya. Nah, ini saya singgung dalam majelis taklim berkali-kali. Ini agar sesama kaum muslimin harus tahu kan kondisi dan keadaan saudaranya. Apalagi sama ikhwah salafiyin yang memang mereka ini semakin minoritas, ya. Nah, perhatikanlah saudara-saudaranya, ya. Banyak yang miskin, nggak minta-minta. Nah, itulah yang harus apa ini? Dibantu. Jangan nunggu mereka apa ini? Minta terlebih dahulu. Harus. Baik. Adapun dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis maka cukup banyak. Wa amal ahadits fakatsirah. Adapun dalil dalam hadis maka cukup banyak tentang masalah ini. Minha di antaranya ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil bab qabla hadza. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan dalam bab sebelum ini. Man 'adali waliya faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan perang dengannya. Nah, ini faedahnya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dalam bab sebelumnya. Nah, wa minha haditsu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu as-sabiq. Di antaranya juga ialah hadis Sa'd bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, yang sudah lewat juga ya, fi bab mulatafatil yatim, dalam bab sikap lemah lembut kepada anak yatim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, sungguh jika engkau memarahi anak-anak yatim itu, maka sungguh engkau telah membuat murka Rabbmu. Ya. Jadi dalam hadis ini ada faedah bahwa kita wajib untuk menyayangi anak yatim, untuk mengasihi mereka, memperhatikan mereka, memperlakukan mereka dengan lemah lembut.
Karena mereka ini sudah kehilangan bapak yang menjadi tulang punggung keluarganya. Nah, sehingga Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, sungguh kalau engkau sampai memarahi anak-anak yatim itu, maka engkau berarti membuat murka Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi Allah murka, Allah marah kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim, kemudian memperlakukan anak yatim itu dengan apa ini? Jahat, dengan kasar. Hati mereka itu sudah hancur, sedih, ditinggal mati bapaknya. Ditambah lagi dengan apa ini? Perlakuan orang tua asuhnya yang kasar, yang jahat. Maka ini semakin menambah penderitaan mereka. Ini sangat diharamkan dan Allah mengancam akan memurkai orang itu. Ini juga sudah kita bahas dalam hadis sebelumnya, hadis nomor 261. Bab mulatafatul yatim, bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Nah, selanjutnya hadis yang ke-389. Wa an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Jundub ibnu Abdullah, semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka akan mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'. Fa innahu ma yatlubu min dhimmatihi bisyai' yudrikhu thumma yaqubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Maka jangan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian sesuatu dari perlindungannya. Karena sesungguhnya orang yang dicabut dari perlindungan Allah, maka dia akan menemui kesengsaraan. Kemudian Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka jahanam dalam keadaan wajahnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka jahanam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Wala bidina auzakumullah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan sholat subuh dengan berjamaah di masjid. Keutamanya apa? Keutamaannya ialah diberi jaminan keamanan oleh Allah. Diberi keamanan oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Nah, memang sholat
berjamaah itu 5 waktu ya. Tapi sholat jamaah subuh itu berat. Kecuali mereka-mereka yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berat. Jam-jam malas. Apalagi kalau yang ngelembur atau banyak pekerjaan atau memang tidurnya memang lama, suka tidur ya. Apalagi kalau subuhnya itu dingin. Apalagi kalau masjidnya agak jauh dikit. Bikin malas untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, kayak orang-orang munafik zaman dulu. Itu kalau subuh nggak ada yang keluar. Males. Sholat 5 waktu aja males. Apalagi jamaah subuh. Wah, tambah males. Itulah sebabnya ada keutamaan khusus. Sholat subuh dengan berjamaah. Tapi bukan berarti sholat jamaahnya cuma subuh saja. Ya, sebagaimana yang sekarang sedang marak ya, nah, gerakan sholat subuh berjamaah. Ya. Subuhnya jamaah, tapi sholat yang lainnya enggak. Nah, ini salah ya. Yang benar ialah kalau yang lain iya, subuhnya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena orang yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid fi awali waktiha, di awal waktunya, maka fi zimmatillah, dijamin oleh Allah. Ai fi amanihi wa ahdihi, diberi keamanan dan diberi apa yang jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang kedua, larangan mengganggu atau menghalangi orang yang akan sholat subuh dengan berjamaah. Makanya ini maksudnya, fala yatlubannakumullahu min dimmati bisyai', maka jangan coba-coba kalian kemudian mengganggu jaminan dari Allah itu. Maksudnya, jangan coba-coba mengganggu dan menghalangi orang-orang yang sholat subuh dengan berjamaah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya ialah larangan mengganggu dan menghalang-halangi orang yang akan sholat subuh dengan berjamaah. Dan juga faedahnya ialah hanya orang-orang soleh saja yang mendapat rahmat dari Allah untuk rajin sholat subuh dengan berjamaah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu kalau ada orang yang malas sholat subuh dengan berjamaah, itu langsung dicap munafik. Ya. Nah. Alangkah banyaknya munafik kalau begitu ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Baik. Sehingga kesimpulannya, orang yang sholat subuh dengan berjamaah dan rajin, itu betul-betul bagus imannya. Betul-betul orang soleh.
Itulah sebabnya. Barang siapa yang mengganggu mereka, menghalang-halangi mereka salat subuh dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam untuk mencabut perlindungan kepadanya dan akan dimasukkan dalam neraka. Karena mengganggu walinya Allah, yakni orang-orang saleh. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, balasan bagi yang mengganggu orang-orang saleh ialah Allah tidak memberi jaminan keamanan kepadanya dan akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, tidak akan ada yang mengganggu orang soleh kecuali orang itu memang jahat. Nah, orang soleh itu kan baik. Kenapa baik? Karena definisi orang soleh itu ialah orang yang menunaikan haknya Allah dan juga menunaikan haknya hamba-hamba Allah. Berarti haknya hamba ditunaikan. Kan baik. Kok sampai ada yang berbuat jahat dan mengganggu orang yang soleh? Jadi keterlaluan, ya. Benar-benar memang jahat, jelek hatinya, sehingga layak untuk tidak diberi jaminan keamanan oleh Allah dan layak untuk mendapatkan apa ini? Neraka. Karena dia telah mengganggu orang-orang soleh yang menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lain, bahwa innamal jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalnya. Dia mengganggu orang soleh yang mendapat jaminan keamanan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang itu tidak dapat jaminan apa ini? Keamanan. Nah, namanya innamal jazaa min jinsil amal. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada beberapa pertanyaan. Apakah anak yang ditinggal cerai termasuk anak yatim? Enggak. Korban perceraian begitu aja. Yatim itu mamata abuhu wa huwa shaghir. Orang yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan masih kecil, itu yatim. Kalau bapaknya masih ada, hanya cerai sama ibunya, ya itu yang cerai itu bapak sama ibunya. Itu anak itu tetap anak. Yuk anaknya ibunya itu, ya anaknya bapaknya itu. Ya. Nggak ada istilah mantan anak atau mencerai anak, itu nggak ada. Kalau mantan istri ada, mantan suami ada. Ya. Anak tetap menjadi anak masing-masing suami istri walaupun mereka telah bercerai. Nafkah juga masih wajib ditanggung sama bapaknya walaupun sudah cerai dari ibunya. Ya. Ya sudah, ibumu sudah cerai. Aku juga enggak mau tahu sama kamu. Itu enggak boleh. Tetap ya. Ke bapaknya minta uang, ke ibunya juga minta uang double. Cuma tak bisa mengumpulkan bapak sama ibunya dalam satu tempat lagi karena memang sudah cerai. Kalau suami istri sudah cerai sudah bukan mahram lagi. Tapi kalau anak tetap anak masing-masing dua belah pihak, bukan anak yatim. Kasihan dia tinggal cerai sama orang tuanya. Dia enggak perhatian, namanya korban perceraian, tapi bukan yatim. Ya, termasuk yang harus dikasihani. Apalagi kalau yang
bapaknya enggak tanggung jawab ya. Mencerai ibunya plus mencerai anak-anaknya. Dalam arti kabur, enggak mau tanggung jawab ini ya, kasihan ya. Nah, jika orang tua bercerai dan si anak ikut ibunya, apakah si bapak wajib menafkahi anaknya? Ya, wajib. Sampai kapan batas menafkahinya? Nah, ya sampai bapaknya sudah angkat tangan, bangkrut atau meninggal. Selama masih kaya, wajib ngasih nafkah anaknya. Selama masih hidup, wajib ngasih nafkah anaknya. Nah, sampai orang tuanya itu meninggal atau bangkrut atau anaknya sudah apa ini mandiri. Barakallahu. Apabila si ibu sudah menikah lagi, apakah kewajiban nafkah bagi si anak gugur? Enggak. Tetap wajib dinafkahi sama bapaknya. Nah. Adapun bapak tirinya enggak wajib menafkahi dia, ya. Nah. Tapi kalau bapak tirinya baik, mau ngasih nafkah juga afdal. Ada bapak tiri hanya mau sama ibunya, ya, nggak mau sama bapaknya. Itulah sebabnya dalam hukum syariat, kalau ibunya itu sudah menikah lagi, nah, jika bapaknya si anak ini orangnya itu baik, bertanggung jawab, maka anaknya dikasihkan ke bapaknya. Supaya ibunya fokus ya melayani suami yang baru. Nah, dan anak-anak yang baru nanti. Tapi kalau bapaknya yang enggak beres, yang enggak beres agamanya, yang enggak beres tanggung jawabnya, nah, dah dirawat ibunya saja. Ya, barakallahu. Jika tinggal di kompleks yang tidak ada fasilitas umum masjidnya, berapakah jarak yang menyebabkan kewajiban sholat jamaah gugur? Ya, kaitannya dengan masalah ini, para ulama menyatakan kalau dia jauh dari masjid, maka patokannya ialah adzan. Dia dengar adzan apa enggak? Dari masjid terdekat yang dianggap jauh tadi itu. Kalau dia masih mendengar jangkauan adzan itu, maka wajib. Nah, kan ada radio, ada apa itu, aplikasi adzan ini. Lain. Ya, itu lain. Itu tidak dianggap. Nah, itu dianggap sebagai alat untuk menentukan waktu sholat tiba. Tapi untuk masalah kewajiban menghadiri, ialah ketika dia mendengar adzan dari masjid terdekat. Kalau seandainya tidak dengar adzan, maka tidak wajib untuk mendatangi masjid terdekat yang sangat jauh tadi. Misalkan dia tinggal di hutan, ya, masjidnya itu 30 kilo, adzan nggak sampai situ, nggak wajib dia mendatangi. Ya, sholat berjamaah bersama keluarganya di rumah. Tapi kalau dia pengen mendapat keafdolan, maka dia melangkah ke masjid tadi nggak apa-apa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia masih mendengar, wajib. Baik. Ya, saya nggak tahu. Speaker itu, ya, jaraknya itu berapa? Kilometer, ya. Nah, kalau sekarang kan masjid banyak. Jadi KM 5
Disambung sama masjid berikutnya. KM 5 juga 5 kilo tambah 5 kilo 10 kilo nyambung lagi pesaut-sautan. Nah, dengar azan. Jika masjid di lingkungan kita ketika sholat duhur atau asar tidak ada jamaahnya, apa yang harus kita lakukan? Sholat mufarid di masjid ataukah mencari masjid yang lain yang ada jamaahnya? Ya, cari masjid lain yang ada jamaahnya. Ya, nah, sholat sendirian. Kalau nggak ada, ya baru kita sholat masjid tadi. Sendirian. Imam, muadzin, yang iqamah dia terus. Nah, sebaiknya cari masjid yang lain. Ya. Sampai dapat teman jamaah. Nah, di masjid tadi. Biasanya sholat asar dilakukan telat menunggu orang pulang dari sawah. Apakah kita sholat sendiri di rumah tepat waktu atau mencari masjid yang sholatnya tepat waktu? Ya, mencari masjid lain yang tepat waktu. Ya, apalagi sekarang masjid banyak, ya, bertebaran di mana-mana. Saking banyaknya itu jamaahnya sampai sedikit begitu, ya. Bahkan ada yang kosong tadi, kenapa? Enggak dapat jatah jamaah, ya. Jamaahnya dibagi. Saking banyaknya apa ini? Masjid. Insyaallah. Dan kita ini di kota, enggak di hutan, ya. Masjidnya banyak dan kita hidup di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya itu apa ini? Muslim, yang jumlah masjidnya itu ratusan ribu. Banyak. Nah, Parfiko. Pinggir-pinggir jalan banyak. Kadang satu kampung itu masjidnya 5. 5 RT masing-masing ada masjidnya. Bahkan jaraknya ada yang cuma 100 meter. Bahkan ada yang cuma 50 meter. Bahkan mungkin ada yang sampai hanya bisa tembok saja. Karena beda jamaah, ya. Beda organisasi, beda madhab, atau semisalnya, ya. Jadi kasus-kasus macam ini itu jarang terjadi. Al-muhim kita manfaatkan kondisi kita yang ada di Indonesia ini, ya, yang semuanya serba ada. Masjid ada, adzan juga menggema, ya. Tinggal kitanya saja yang harus semangat untuk memakmurkan masjid-masjid itu. Wallahu ta'ala alam. Kilo meter. Nah, jadi patokannya ialah suara tadi itu. Entah dilantunkan pakai lisan kosongan atau dengan speaker. Jadi jangan kemudian menganggap wah ini kita patokannya ialah suara muadzin yang tanpa speaker. Enggak, ya. Nah, jadi pengeras suara itu adalah alat bantu untuk menyampaikan adzan ke tempat yang lebih jauh, ya. Nah, dan itu kata para ulama bukan kebid'ahan, ya. Nah, termasuk maslahat. Nah, karena Rasulullah memerintahkan muadzin-muadzinnya itu untuk adzan di tempat yang tinggi. Tujuannya apa? Agar suaranya lebih sampai ke tempat yang jauh. Nah, di sini ilatnya itu, sebabnya itu yang diambil faedah oleh para ulama. Kenapa muadzin saat itu diperintah untuk naik ke tempat yang tinggi? Jawabannya ialah agar suaranya semakin jauh. Itu. Berarti kalau menggunakan pengeras suara, nah itu tidak apa-apa. Karena tujuan yang diinginkan oleh Rasulullah juga tercapai. Yakni suara muadzin semakin jauh. Sehingga
patokannya ialah apa ini? Suara yang terdengar. Baik pakai lisannya atau dengan pengeras suara. Wallahu ta'ala bishawab ya. Nah, sehingga tadi itu saya tekankan lagi. Kalau sekarang ini masjidnya banyak sehingga adanya bersaut-sautan ya. Bahkan 2 kali kita dengar adzan, kadang adzannya itu langsung serempak. Sampai bingung nih mau menghadiri yang mana ya. Nah, yang jelas kita pilih yang lebih sesuai dengan apa? Sunnah. Nah, barakallahu wallahu ta'ala bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.